Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah diakui dunia. Salah satu seniman batik Indonesia adalah Sapuan. Di tangan Sapuan, lahirlah batik halus dengan cerita dan filosofi yang disematkan di setiap motifnya. Ia senang mengangkat isu-isu lingkungan dan politik kebangsaan sebagai pesan moral. Dengan ketekunan, kejiwaan penuh, dan refleksi mendalam, Sapuan ingin mengembalikan batik ke hakikatnya sebagai seni, hasil olah rasa dan karsa yang menyimpan nilai-nilai dan ajaran hidup. Jalan sunyi inilah yang menjadikan karya Sapuan sebagai mahakarya bernilai seni dan jual yang tinggi. Siapa sosok Sapuan dan seperti apa proses kreatifnya? Kita simak penuturannya berikut ini. Saya Sapuan, kelahiran asli Desa Tunjung Sari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Saya bekerja sebagai guru di sebuah SMP Negeri Paninggaran, suatu daerah di pegunungan, sejak 1994 hingga sekarang. Saya tertarik ke dunia batik dan menggeluti batik sebagai artisan batik tulis halus. Pertama saya menyadari bahwa saya ini terlahir di salah satu kota batik, Pekalongan kan salah satu kota batik di antara kota-kota batik di Indonesia ini. Dan saya juga dibesarkan dalam lingkungan keluarga batik juga. Dan mungkin secara sadar atau tidak dari lingkungan seperti itu terbetik bahwa suatu saat saya ingin membatik. Karena saya terbiasa juga melihat berbagai ragam corak batik ya. Misalkan ada Madura, ada Jogja, Solo, Pekalongan, Cirebon. Artinya mata saya itu sudah cukup terlatih untuk membedakan perbedaan dari corak batik di setiap kota-kota batik itu. Nah, cuman yang terpikir waktu itu, saya kepingin membuat batik dengan cara yang agak berbeda dan mungkin pengaruh dari ini latar belakang saya yang menjadi guru biologi itu yang kita berbiasa berbicara tentang lingkungan, kerusakan alam dan lain sebagainya itu ide-ide itu saya ingin tuangkan di selembar kain. Tema yang saya angkat waktu itu antara lain tentang kondisi sejak Indonesia Reformasi itu kan kesulitan mencari pemimpin ya. Gonta-ganti pemimpin itu tidak puas terus. Nah itu antara lain. Juga tentang kerusakan alam. Ada illegal logging, illegal fishing. Itu yang naturalis biasanya seperti itu. Munculnya ide plasma nutfah itu seperti ini. Jadi setelah saya 10 tahun menggeluti batik itu, ini mungkin dari basic pendidikan saya yang biologi itu. Saya mempelajari tentang teori pewarisan sifat makhluk hidup. Ada ilmu genetika itu. Bahwa variasi makhluk hidup itu kan sebenarnya berangkat dari komposisi basa nitrogen itu. Dalam kromosom itu yang disusun sedemikian rupa. Itu bahan dasarnya semacam itu. Dan di musik saya melihat juga ya terciptanya
sebuah lagu itu kan juga dari tangga nada yang dimainkan sedemikian rupa. Nah, saya berpikir harusnya di batik ada itu. Dan sebetulnya kalau kita pelajari betul, kita ini selama ini kan cuma memanfaatkan berbagai ragam atau warisan leluhur yang sudah ada, tinggal merakit. Saya lihat itu sebenarnya plasma nutfah batik. Ada berbagai ragam motif-motif, isian, tanahan, dan seterusnya. Dan tanahan ini menarik. Jadi di background batik Pekalongan umumnya latarnya itu kan itu semacam tanahan. Itu ternyata setelah saya secara sekilas teliti itu ada ragam hias isian tanahan itu diambil dari berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh menjalar di tanah, di bumi ini. Misalkan kerokotan. Ada yang namanya kerokotan. Setelah saya teliti, saya amati, ternyata memang bentuk daunnya sampai dituangkan ke dalam latar tanahan batik itu mirip sekali. Tanpa mengetahui plasma nutfah batik, maka para pembatik atau pelajar batik akan mengalami kesulitan. Nah, pentingnya mengetahui ini adalah memudahkan kita nanti di dalam proses membuat batik. Nah, ada satu yang menarik bahwa satu contoh ini, latar ini, tanahan ini namanya kerokotan. Ternyata dulu para pembatik kita terinspirasi dari jenis tanaman yang tumbuh pada tanah, menjalar, tumbuh menjalar pada tanah. Nah, ini kebetulan saya menemukan tanaman namanya kerokotan dan bentuk daunnya ternyata mirip dengan yang dibuat pada latar batik tanahan ini. Nah, ini. Tentu saja setelah mengalami sedikit deformasi atau stilasi. Nah, itu artinya inspirasi dari tumbuhan ini bisa juga dijadikan jenis tanahan dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu pengertian saya plasma nutfah batik. Pada mulanya saya sama sekali belum pernah terpikirkan untuk berorientasi ke pasar. Jadi pada mulanya termasuk dengan guru batik saya almarhum Pak Sartimo itu cuma mengarahkan membuat batik sehalus-halusnya, sedetail-detailnya. Hanya itu tok. Jadi kalau berpikir tentang pasar, mungkin waktu itu nanti pikirannya pecah. Karena membuat batik yang halus itu ternyata memang membutuhkan energi lahir batin yang luar biasa. Jadi pada mulanya itu. Beberapa kawan saya kan yang sudah biasa malang melintang di kerajaan batik, di dunia batik itu, coba Pak Sapuan dipamerkan di Jakarta. Nah, akhirnya mulai tahun 2009 saya mulai pameran. Jadi di setiap event GBN, Gelar Batik Nusantara, dan biasanya munculnya ya saya pameran dua tahun sekali. Ya karenanya barangnya terbatas, pameran 2 tahun sekali aja sebetulnya agak susah juga sih untuk bisa mengumpulkan batik yang banyak itu. Ya, lewat pameran-pameran itu kan orang mulai kenal. Akhirnya ada juga yang datang ke workshop saya. Saya jadi ingat dulu 2008 dipertemukan Pak Iwan Tirta itu. Ketika ditanya juru gambar saya, Pak Iwan, kira-kira sepeninggal Pak Iwan itu siapa ya penerus batik itu? Pak Iwan coba diam sementara lalu menjawab, dia coba menggelengkan, tidak tahu nanti lahir tersendiri. Karena kalau sudah menyangkut masalah seni dan lain sebagainya itu susah banget. Nah, akhirnya saya membaca kultur Pekalongan. Jadi antar juragan itu masuk dapur itu kan dalam tanda kutip pamali. Kalau orang Sunda itu bilang pamali ya. Ada rahasia perusahaan. Saya pikir, enggak juga. Maka saya terpikir 2015 itu saya waktu itu ada tamu dekan Fakultas Batik Pekalongan, Prodi Batik Pekalongan itu Pak Zahir Widedi.
Datang ke sini terus saya tunjukkan, Pak, saya ada warisan tanah ini sekitar 1000 meter persegi. Ke depan saya mau bikin pesantren batik. Nah, jangan berpikir pesantren isinya ngaji kayak pesantren tradisional Islam itu. Tapi isinya di situ ada teman-teman para cantrik, para santri ngumpul, diskusi bebas. Kita berbicara tentang batik, dari filosofi, dari aspek budaya, seni, dan seterusnya. Dan tanpa batas waktu 24 jam, saya buka. Yang mau diskusi silahkan, mau ngopi di situ silahkan bebas. Sehingga dengan cara seperti itu nanti budaya batik itu akan hidup. Itu yang ada dalam pikiran saya ke depan seperti itu. Batik itu kalau bisa jangan sampai mati, itu aja. Mau batik sapuan, mau batik bukan sapuan, intinya batik. Jadi jangan sapuannya lah, sapuan itu apalah. Hanya sekedar salah satu yang aspek yang pernah berlalu di selembar kain. Kepada para sahabat batik yang selama ini menggeluti dunia batik, tetaplah membatik kawan. Saya berharap semoga generasi milenial mencintai dan ikut melestarikan dunia batik. Saya Sapuan, artisan batik halus Pekalongan, mengucapkan terima kasih.